Bagi orang siapapun kita pergi ke masjid hendaknya tenang, jangan tergesa-gesa, karena kata Nabi dalam hadis yang lain, al-ajlatu minasyaiton, tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Ini secara umum, apapun itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Karena biasa naki Pak, men orang nikah ruka buru, bade bae kadang, bade sececer, bade selupai. Karena kadang memang setan itu membuat lupa. Dibikinlah kita ini tergesa-gesa, terburu-buru. Hal-hal yang mestinya kita jaga malah kita lupakan. Ternyata dalam sholat pun juga demikian. Nah, di sini ada yang menarik tentang fama adraktum fasallu, maka apa rakaat yang kalian dapati, pertama, kedua, ketiga, sholatlah. Adapun rakaat yang ketinggalan, lengkapilah atau sempurnakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin hadirat, semoga Allah meridai kita semua. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Atas nikmat yang diberikan kepada kita, karena ini merupakan nikmat yang hanya Allah yang bisa memberikan, bukan selain Allah. Para jamaah, para hadirin, kita melanjutkan pembahasan tentang kajian hadis sampai pada hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah qala, dari Abu Qatadah, atau nama aslinya adalah Al-Harits bin Rabi'i, berkata, bainama nahnu nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalabatar rijali, tiba-tiba beliau mendengar suara laki-laki, suara berlarinya atau jalan kaki beberapa orang. Falamma shalla qala, setelah selesai salat beliau bersabda, ma sya'nukum, ada apa kalian? Qalu ista'jalna ila sholati, mereka menjawab, kami tergesa-gesa untuk salat. Qala fala taf'alu idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinati, kata Rasul, jangan kalian kerjakan apabila kalian mendatangi sholat, maka kalian hendaknya tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatim,
maka apa yang kalian dapati dari solat, solatlah, dan apa yang meninggalkan kalian, maksudnya rakaat yang ketinggalan oleh kalian, maka sempurnakanlah. Ini hadis para jamaah menjelaskan tentang beberapa hal berkaitan dengan solat. Karena Rasul ketika mendengar solat, ketika melaksanakan solat, beliau mendengar ada beberapa sahabat yang terlambat sehingga tergesa-gesa. Ya mungkin kalau sekarang sedikit berlari agar tidak ketinggalan lebih jauh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat lalu bertanya kepada sahabat, kenapa kalian kok ada suara maksudnya? Kata sahabat, istajalna, kami tergesa-gesa untuk sholat. Maka kata Nabi, jangan kalian kerjakan, sehingga termasuk dimakruhkan bagi orang yang terlambat sholat atau masbuk, atau ya setelah iqamah dia tergesa-gesa khawatir tidak kesampaian sholat atau khawatir ketinggalan rakaat. Nabi mengatakan la taf'alu, jangan kerjakan itu. Idza ataitumus sholat, kalau kalian mendatangi sholat, fa'alaikum as-sakinah, alaikum bis-sakinah, kalian tenang, kalian supaya sakinah, tenang. Sakinah di sini artinya tidak banyak bergerak, artinya jangan tergesa-gesa, biasa saja santai berjalannya. Nanti kalaupun ada yang terlambat, fama adraktum, rakaat berapa apa saja, rakaat keberapa kalian dapati, fasallu, sudah, tidak apa-apa, terlambat tidak masalah. Wa ma fatakum fatimu, adapun rakaat yang ketinggalan oleh kalian maka sempurnakan. Lah dari sini para jamaah kita membicarakan tentang fikih. Bagi orang siapapun kita pergi ke masjid hendaknya tenang, jangan tergesa-gesa, karena kata Nabi dalam hadis yang lain, al-ajlatu minasyaiton, tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Ini secara umum, apapun itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena biasa naki pak men orang nikah ruka buru bedebay kadang bede sececer, bede selupai, karena kadang memang setan itu membuat lupa. Dibikinlah kita ini tergesa-gesa, terburu-buru, hal-hal yang mestinya kita jaga malah kita lupakan. Ternyata dalam sholat pun juga demikian. Nah di sini ada yang menarik tentang fama adraktum fasallu, maka apa rakaat yang kalian dapati, pertama, kedua, ketiga, sholatlah. Adapun rakaat yang ketinggalan, lengkapilah atau sempurnakanlah. Maka di sini para jamaah apabila makmum ketinggalan rakaat bersama dengan imam, maka dikatakan wastudilla bi hadzal hadis ala husuli fadilatil jamaati bi idrakil juz'in min as-salat. Jamaah yang ketinggalan rakaat pertama, kedua, sehingga dia kedapatan akhir-akhir rakaat. Menurut jumhur ulama, menurut jumhur
ulama, meskipun dia mendapat sedikit, ya artinya dia mendapat rakaat terakhir itu pun tidak sempurna, mungkin mendapatkan tahiyatnya, duduk tasyahud akhir, atau mendapatkan ketika i'tidal samiallahu liman hamidah, lalu dia langsung ikut berjamaah, kan dapat rakaat kurang dari satu rakaat sempurna. Maka menurut jumhur, makmum tetap mendapatkan pahala fadilah berjamaah bersama dengan imam tanpa dikurang-kurangi. Itu menurut jumhur. Menurut sebagian ulama, kalau dia kedapatan rakaat yang terakhir tidak sempurna satu rakaat, maka dia tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Tapi kalaupun dia tidak berjamaah kan rugi juga. Berdasarkan hadis lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajadani raki'an aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i ala halati allati ana alaiha. Siapa orang yang mendapati aku dalam keadaan ruku atau sedang berdiri atau sedang sujud, hendaknya dia bersamaku dalam keadaan aku yang waktu itu. Jadi maksudnya kalau umpama makmum mendapati imamnya sedang ruku, langsung ruku, atau sedang sujud langsung sujud. Cuman caranya untuk masuk ke dalam sholat berjamaah ini yang kadang tidak banyak diketahui. Ya, caranya begini: makmum mendapati imam ruku atau sujud, kan biasanya Allahu Akbar langsung sujud. Jadi dimulailah dengan takbiratul ihram lebih dahulu. Allahu Akbar bersedekap, itu takbiratul ihram untuk masuk ke dalam sholat. Baru setelah itu kalau imam sedang sujud, dia bertakbir lagi untuk sujud, takbir intiqal, Allahu Akbar lalu sujud. Kadang kita langsung sujud, Allahu Akbar sujud. Yang sempurna itu takbiratul ihram dulu, baru takbir intiqal. Ini penting Pak. Ketika masuk, dan kita tidak perlu menunggu imam menyelesaikan rakaat. Misalkan kita mendapati imam sedang sujud atau sedang ruku, kita nunggu dulu sampai imam berdiri untuk rakaat kedua baru memulai takbiratul ihram. Yaitu tadi sesuai dengan sabda Nabi, man wajadani raki'an au qa'iman au sajidan falyakun ma'i ala halati allati ana 'alaiha. Siapa yang mendapati aku sujud, ruku atau sedang i'tidal berdiri, ya langsung saja dia masuk takbir, baru setelah itu takbir intiqal. Terus berkaitan dengan hadis yang wa ma fatakum fatimu, adapun rakaat yang ketinggalan oleh kalian maka sempurnakan. Nah ini juga hal yang menarik Pak. Misalkan makmum masuk ke dalam jamaah sholat, hanya mendapati rakaat kedua dan ketiga, berarti rakaat pertama dia ketinggalan. Lalu bagaimana melengkapi setelah imam salam? Apakah makmum menyempurnakan untuk rakaat ketiga, atau makmum
melengkapi rakaat yang ketinggalan yang pertama tadi. Ternyata di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Yang biasa diamalkan seperti mazhab Syafi'i, kalau misalkan ketinggalan rakaat pertama ya atau kedua, yang biasa diamalkan itu setelah imam salam, makmum biasanya langsung melengkapi dengan rakaat selanjutnya terakhir. Karena ketika makmum masuk imam rakaat kedua, makmum menurut mazhab Syafi'i itu bertakbiratul ihram untuk rakaat yang pertama meskipun imamnya rakaat ketiga. Sehingga ketika imam salam, maka makmum melengkapi untuk rakaat yang ketiga. Ternyata berbeda dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, misalkan makmum dapat rakaat ketiga, ya, rakaat ketiga, maka makmum mengikuti imam dengan dalil innama, selain hadis ini ya, wa ma fatakum fatimu, selain di sini ada juga hadis yang dipakai imam yang kalian dapati ikuti, innama ju'ilal imam liutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Sehingga ketika imam masuk rakaat ketiga lalu makmum kedapatan rakaat ketiga, maka makmum niatnya rakaat ketiga. Baru setelah salam imam, makmum melengkapi rakaat pertama dan kedua yang ditinggalkan. Jadi ketika berdiri Allahu Akbar itu niatnya rakaat pertama dan rakaat kedua. Berarti tasyahud pertamanya ya ketika bersama imam tadi, Pak. Ya, rakaat pertama tidak tasyahud, rakaat kedua berarti tasyahud untuk penutup. Nah, disinilah terjadi perbedaan, ya. Mana yang mau diambil silahkan pilih. Ini masalah perbedaan tentang melengkapi saja. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini hadis yang pertama. Insyaallah paham nggih? Hadis yang kedua, An-Nabi Qatadah qala, dari Abu Qatadah atau Al-Haris bin Rabi'i nama aslinya. Nama kunyahnya Abu Qatadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni." Apabila salat sudah diiqamahkan, sudah ditegakkan, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Wa alaikum as-sakinatu wal waqar, maka atas kalian tenang, as-sakinah tenang, al-waqar itu ya tenang juga, cuma nanti pengertian yang berbeda. Para jemaah, ini menjelaskan tentang apabila sudah diiqamahkan, kata Nabi, kalau sudah iqamah setelah azan, fala taqumu hatta tarawni, jangan kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Maknanya kalau iqamah sudah selesai, makmum jangan berdiri sampai imam keluar dan sudah berdiri, baru makmum juga ikut berdiri.
Ya walaupun berdiri juga tidak dosa, cuman kalau ikut aturan sunnahnya Rasul dan para sahabat ya begini Pak. Jadi berdirinya itu jangan mendahului imam. Lah pertanyaannya sekarang, imam masih di rumah, apa kalau Rasul masih di kamarnya kan, di rumahnya. Rasul itu sholat sunnahnya kan di rumah Pak, qobliyah dan ba'diyahnya. Lah kok imam apa kok muazzin itu iqamah duluan? Ini menunjukkan Rasul memberi izin kepada muazzin untuk iqamah. Dan memberi izin itu tidak harus masuk, boleh ketika di luar masjid, yang penting izin untuk iqamah ditentukan oleh imam. Karena al-imam al-muazzinu ahaqu bil adzan au bin nida wal imamu ahaqu bil iqamah. Muazzin itu berhak terhadap azan, sedangkan imam berhak terhadap iqamah. Nah, kalau sekarang kita kan dibantu dengan jam apa ini? Timer. Jadi kalau sudah misalkan masuk jam waktunya dan imam tidak menyuruh iqamah, jangan iqamah. Atau misalkan belum waktunya tapi imam sudah lebih dahulu iqamah, ya iqamah. Ya jangan terpaku dengan timer ini Pak. Ini sifatnya membantu saja. Membantu jarak. Berapa sih jarak antara adzan dan iqamah misalkan? Oh, sekian ayat. Seperti orang baca Quran 60 ayat. Berapa jaraknya? Nah, kita dibantu dengan ini jam, sekitaran 15 menit misalkan begitu. Tapi yang berhak menentukan menyuruh dimulai iqamah adalah imam. Kalau imam belum datang, belum menyuruh, jangan iqamah duluan. Tunggu imamnya nyuruh, baru iqamah. Nah, ini penting lagi, termasuk hal yang penting. Termasuk ya kita, kalau misalkan masih belum ada imam, ya, kalau sudah berbunyi, santai saja dulu, jangan tergesa-gesa. Baru kalau disuruh iqamah. Nah, ketika iqamah, nah di sini juga terjadi perbedaan. Kapan imam berdirinya? Ternyata imam berdiri ketika iqamah, terjadi perbedaan. Kalau menurut Imam Malik, sejak awal iqamah sudah langsung berdiri imam. Menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i sebaliknya, kalau sudah iqamah imam baru masuk. Makanya kadang kita melihat kelihatan kalau iqamah imamnya masih belum masuk Pak ya. Ada yang begitu. Ya itu dari fikih juga Pak. Mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Kalau mazhab Imam Malik langsung masuk dari awal ke tempat. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ketika baca hayya 'alal falah baru imam berdiri. Kalau sudah berdiri berarti makmum juga boleh berdiri. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah baru imam berdiri atau masuk ke masjid sehingga makmum mengikuti di belakangnya. Ternyata hal yang demikian remeh Pak ya, tapi memang ada fikihnya. Nah, kita mana yang mau dipilih? Ini saya lihat di sini sebelumnya ini kalau sudah masuk kita berdiri semua. Ya tidak dosa, tidak fatal, cuman kan tidak ikut sunnahnya. Ini bisa dipahami Pak ya. Hadis yang kedua. Dan kata Rasul, wa alaikumus sakinah wal waqar, atas kalian tenang. Berarti tenang di situ, jangan tergesa-gesa juga. Ketika imam belum masuk, tenang kita nunggu, santai. As-sakinah artinya dia tidak banyak bergerak, tolah-toleh, fisiknya tidak banyak bergerak. Al-waqar artinya tenang, tidak bersuara.
fisiknya tidak bergerak, ikuti saja irama berjalannya imam, masuk makmum juga ikut di belakang. Suara jangan ribut, tapi insya Allah kalau ini kita bisa mengamalkan Pak ya. Sakinah wal waqar. Ini hadis yang ke-3. Hadis yang selanjutnya, an Nabi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, uqimatis sholatu fasawwan nasu sufufahum, ditegakkan sholat, maksudnya telah iqomah, maka orang-orang meluruskan shafnya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari rumahnya. Setelah iqomah Rasul keluar dari rumahnya, fataqaddama, maju ke tempat imam atau ke mihrab, wa huwa junubun, ketika itu beliau sedang junub ternyata. Summa qala, kemudian bersabda, ala makanikum, kalian tetap di tempat. Faraja'a faghtasala, lalu beliau kembali ke rumah dan mandi wajib. Berarti menunjukkan Rasul lupa Pak ya. Tentu lupanya Rasul ini bukan dilupakan oleh setan, karena memang bagi umatnya buat pelajaran, memang dibimbing oleh Allah demikian. Faghtasala, lalu mandi beliau, mandi wajib atau mandi junub. Summa kharaja, kemudian keluar lagi. Wa ra'suhu yakturu ma'an, dan rambutnya menetes air. Fa shalla bihim, maka salatlah beliau bersama dengan mereka. Ini juga hadis tentang pengalaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pelajaran yang bisa kita ambil kesimpulan-kesimpulan secara fikih. Yang pertama tentang di iqamah salat, fasawwan nasu sufufahum, maka manusia meluruskan shafnya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqaddama wa huwa junubun, maka setelah orang-orang shaf, Rasul keluar. Nah, pertanyaan sekarang, kok berbeda dengan hadis yang sebelumnya, yang Rasul mengatakan apabila iqamah jangan kalian berdiri sampai melihat aku, ya kan? Tapi di sini iqamah sudah ditegakkan, manusia langsung berbaris, Rasul baru keluar dari rumah. Bagaimana cara memahaminya? Hadis yang pertama tadi itu asbabul wurudnya lebih akhir daripada hadis yang ini. Maksudnya awal-awal sahabat itu langsung berdiri ketika iqamah, Rasul belum keluar. Maka karena kebiasaan itu, pada akhirnya Rasul mengatakan, kalau sudah iqamah jangan kalian berdiri sampai melihat aku. Jelas Pak ya? Sebenarnya tidak berentangan, cuman cara memahaminya saja. Maksudnya ada mansukh yang sudah dihapus tentang berdirinya, lebih baik tunggu imam, kalau sudah masuk baru di belakangnya kita mengikuti. Jangan terburu-buru untuk berdiri. Terus pengalaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah Rasul masuk ke taqaddam, maju ke tempat imam, Rasul junub dan Rasul baru menyadari. Kemudian Rasul bersabda, ala makanikum, tetap di tempat dulu, kalian di tempat.
Rasul pulang ke rumahnya dan mandi wajib. Lalu kembali lagi dan melaksanakan sholat. Nah, di sini juga para jamaah, lah bagaimana tentang ketika mungkin terjadi imam, mungkin ya imam pengalamannya seperti Rasulullah, mungkin saja kalau misalkan imam membatalkan untuk segera memulai sholat, ya walaupun tidak harus junub ya, mungkin dia kentut atau apa. Kalau misalkan dia membatalkan sholatnya, tidak memulai sholat sebelum takbiratul ihram dan makmum harus menunggu imam, maka makmum ketika menunggu boleh duduk di tempat, boleh duduk di tempat. Tapi kalau setelah takbiratul ihram lalu membatalkan imam, gimana? Imam membatalkan, sudah takbiratul ihram, maka imam boleh imam langsung menarik atau menunjuk imam pengganti di belakangnya. Ini penting Pak ya. Kalau imam ada uzur, sama seperti Ali bin Abi Thalib ketika jadi imam sholat, beliau hidungnya berdarah sehingga beliau menyuruh menggantikan yang di belakangnya. Nah, ini termasuk hal yang penting. Yang di belakang imam itu adalah orang-orang yang bisa menggantikan imam tetap kalau misalkan ada uzur. Dan insya Allah di sini sudah terbiasa Pak ya, sudah paham tentang masalah ini. Ini hadis yang ketiga. Tidak berat tentang masalah ini sebenarnya, cuman kadang kita tidak lupa karena ini masalah-masalah ringan dan kadang tidak sampai pada tingkatan dosa, cuma makruh saja. Tapi penting juga sebagai bentuk ittiba, ingin mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat, ini lebih panjang. An Nabi Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada naungannya, yang dinaungi oleh Allah pada naungannya. Yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungannya. Ada 7 orang atau 7 kelompok. Al-imamul adilu, imam yang adil, yang pertama. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Rabbnya. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, dengan masjid-masjid. Selanjutnya, warajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dia berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Selanjutnya, warajulun talabathu imra'atun, dan seorang laki-laki yang diminta oleh seorang wanita, diminta untuk berzina, diajak maksudnya.
zatu mansibin wa jamalin, wanita itu yang mengajak dia memiliki kedudukan dan kecantikan. Faqala, lalu laki-laki tadi berkata, inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb alam semesta. Jangan, saya takut kepada Allah. Kan ini ujian, Pak ya. Selanjutnya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfah hatta la ta'lama shimalu madza tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, wa rajulun zakarallaha azza wa jalla khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian sampai menangislah, meneteslah air matanya. Jadi menangis kedua matanya. Ada 7 golongan. Tapi ini sudah sering didengar, Pak ya, 7 golongan ini. Tapi tidak masalah untuk memperkuat pemahaman saja. Yang pertama, al-imam al-adil, artinya sahibul wilayatil uzma, orang yang memimpin wilayah yang besar. Wal adilu at-tabi'u li awamirillahi, dan bentuk keadilan, orang yang adil adalah yang mengikuti perintah-perintah Allah. Fayadau kulla syai'in fi mawdihi min ghairi ifrad wa tafrid, dan dia meletakkan sesuai dengan tempatnya apapun itu. Makanya akan dikatakan adil kalau dia taat kepada Allah. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, itu susah dari keadilan. Karena Allah tahu apa yang dibutuhkan manusia, ya taat itu. Dalam hal mengatur rakyatnya atau memberikan sanksi-sanksi pelanggaran, maka sanksi Allah itulah yang pasti adil. Ini yang pertama, tentang bentuk keadilan. Dan insya Allah, dan saya kira sudah pernah kita bahas tentang ini, Pak ya, al-imam al-adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dia sejak muda terus beribadah. Ya, kalau misalkan kita punya anak dan mencapai syab pemuda, lalu kita bina terus, kita ajak ke masjid sampai dia senang dengan ibadah, bersyukurlah. Karena sekarang ini tantangannya besar, anak-anak muda besar sekali, sehingga banyak anak-anak muda tidak suka dengan masjid. Tapi sudah insya Allah ya, saya kira cukup demikian. Saya mohon maaf kalau biada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.